Iya, pemirsa, saat ini kita sudah bergabung bersama kuasa hukum korban lumpur Lapindo, Taufik Basari. Selamat sore, Mas Taufik. Selamat sore. Iya, Mas Taufik mungkin bisa diberikan gambaran berdasarkan pengalaman Anda pernah menangani korban lumpur Lapindo. Seperti apa sih sebenarnya alotnya proses pencairan dana ganti rugi? Ya, sebenarnya sebelumnya saya koreksi dulu, saya adalah mantan kuasa hukum beberapa kelompok korban. Jadi saat ini sudah tidak lagi menangani korban yang tersisa. Nah, tapi yang jelas selama pengalaman mendampingi para korban, memang Minarak Lapindo Jaya berkali-kali memberikan janji dan berkali-kali pula mengingkarinya. Dan ini sudah dirasakan oleh korban, penderitaannya begitu panjang, ya, penuh dengan ketidakpastian. Memang sejak awal terjadinya semburan lumpur ini penuh dengan ketidakjelasan, baik itu dari pemerintah, dari BPLS, terlebih lagi dari pihak Lapindo yang kemudian selanjutnya ada Minarak Lapindo Jaya yang menangani langsung para korban. Nah, korban-korban ini merasa dikatung-katungkan nasibnya dan diberikan janji-janji kosong yang terus-menerus hingga saat ini pun juga masih ada janji-janji yang juga tidak terpenuhi. Oke, Mas Taufik, kalau boleh tahu, Anda kan adalah mantan pengacara korban yang bisa mendapatkan ganti rugi. Ada banyak orang yang tidak bisa mendapatkan ganti rugi itu. Di mana apa yang kemudian membuat Anda berhasil mendapatkan ganti rugi untuk klien Anda? Begini, korban memang memiliki beberapa kelompok-kelompok yang sayangnya kelompok-kelompok ini kemudian menurut pandangan dari para korban itu seringkali juga dipecah belah, ya, dipecah belah, diadu satu sama lain sehingga penanganannya pun juga berbeda antara satu kelompok korban dengan kelompok korban lainnya. Dan ini memang sepertinya sengaja dilakukan agar korban tidak bisa bersatu. Karena kenapa? Ketika korban bersatu tentu kekuatan korban akan lebih besar, tapi kenyataannya di lapangan korban dipecah belah. Yang Dan melakukan tawaran-tawaran ini yang siapa, diberikan Mas kepada Taufik? korban itu berbeda-beda. Ada yang mendapatkan kontrakan, ada yang tidak, ada yang kemudian diberikan kompensasi dalam bentuk tertentu, ada yang 20%-nya dibayar dulu, kemudian 80%-nya tidak diberikan selama bertahun-tahun dan sebagainya. Jadi memang begitu banyaknya kelompok korban dan treatmentnya pun juga berbeda-beda. Inilah yang membuat kemudian korban pun juga sulit untuk bersatu di antara mereka sendiri. Oke, Mas Taufik, siapa yang melakukan pembedaan ini, melakukan pengelompokan-kelompokan, kemudian melakukan pembayaran dengan cara yang berbeda-beda? Ya tentunya adalah pihak-pihak yang menjalankan ini, ya. Berarti kalau di lapangan yang PT Minarak ya berarti? Memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan ini adalah Minarak Lapindo Jaya yang memang memberikan perlakuan yang berbeda-beda kepada kelompok-kelompok korban. Dan ini benar-benar dirasakan oleh para korban. Oke, artinya bukan PT Minarak sendiri saja yang melakukan hal ini ya, Mas Taufik? Memang di lapangan pun juga harus saya akui ya secara jujur bahwa beberapa orang-orang yang memanfaatkan situasi pun juga ada, ya. Memanfaatkan keadaan yang susah ini di tengah korban itu juga ada. Tapi secara umum memang secara nyata kita juga bisa dapat lihat sendiri bahwa perlakuan Minarak Lapindo Jaya kepada kelompok-kelompok korban ini berbeda-beda. Oke. Tidak bisa menuduh bangun tanggul karena belum menyelesaikan ganti rugi, tetapi di sisi lain lumpurnya kemudian terus meluber dan juga mengancam tempat tinggal mereka. Apa yang bisa dilakukan? Memang yang jadi persoalan sejak awal itu adalah ketidaktegasan pemerintah, ya. Pemerintah ini begitu tidak berdayanya di hadapan Lapindo, ya, karena memang kita bisa lihat bahwa
ada konflik kepentingan di dalam tubuh pemerintah ketika saat itu tidak berdaya. Dalam periode yang pertama, yang kemudian terus-menerus berlanjut sampai sekarang. Nah, oleh karena itu pemerintah harus tegas, ya, jangan hanya sekedar menegur saja, tapi tanpa ada sanksi, tanpa ada tindakan-tindakan yang tegas. Oleh karena itulah maka ini saatnya pemerintah sekarang sudah berganti pemerintahannya menunjukkan berbuat sesuatu untuk rakyat, ya, dan tidak mau tunduk di bawah kekuatan dari korporasi. Nah, ini saatnya pemerintah berada di sisi rakyat, bukan berada di sisi korporasi atau mencari aman berada di tengah-tengah. Pemerintah harus berdiri di sisi rakyat. Oke, baik. Terima kasih Mas Taufik Basari. Kita nantikan bagaimana ketegasan pemerintah nanti untuk mengatasi masalah lumpur Lapindo yang sudah 8 tahun ini. Kita akan meminta closing statement dari Dwinanto Hesti Prasetyo, Humas BPLS. Pak Dwinanto, apa tanggapan Anda terhadap harapan ada ketegasan dari pemerintah dan lebih berpihak kepada rakyat? Saya kira dari kemarin yang pertemuan dengan Sekretariat Kabinet telah menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikannya di tahun 2015 seluruhnya, termasuk di dalam korban lumpur melakukan pembelian sebagian lahan di dalam peta area terdampak, sehingga kemudian MLJ memiliki kemampuan dana untuk membayarkannya kepada warga. Dan jangan dipandang bahwa pemerintah ini memberikan bantuan. Pemerintah dengan skema tersebut akan memiliki sebagian lahan tersebut yang bisa menjadi aset. Oke. Sekali lagi, ini solusi yang kami anggap BPLS terbaik dan juga memberikan kepastian kepada warga. Kami harapkan warga juga menerima ini, sehingga setelah memberikan kepastian, BPLS bisa bekerja lebih optimal. Baik, terima kasih Pak Dwinanto untuk waktunya bersama kami. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali.